Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Abi yang soleh dan soleha? Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga kabarnya selalu sehat walafiat. Kembali pada kesempatan kali ini, Abi Muslim akan menghantarkan kalian di pelajaran Akidah Akhlak Kelas 5, pelajaran 9, Akhlak Tercela 1. Akhlak tercela adalah perbuatan yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Akhlak tercela disebut juga akhlak mazmumah. Beberapa contoh yang termasuk akhlak tercela yaitu pesimis, bergantung pada orang lain, serakah atau tamak, dan putus asa. Dampak yang ditimbulkan dari akhlak tercela diantaranya tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, teman, merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan sebagainya. Pendalaman materi. A. Pesimis. Pesimis berarti sikap atau pandangan yang tidak mengandung harapan baik. Pesimis merupakan kebalikan dari sikap optimis. Orang yang pesimis selalu menganggap semua hal sulit, tetapi tidak mau berusaha mengatasi kesulitannya itu. Coba simak cerita berikut. Pagi itu, pelajaran akidah dan akhlak telah dimulai. Pak Ahmad pun telah siap membagikan soal ulangan harian. Pada pelajaran minggu lalu, Pak Ahmad telah memberitahukan bahwa akan diadakan ulangan harian. Hal tersebut dilakukan agar semua siswa dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Para siswa pun sudah mulai mengerjakan soal-soal. Rizal terlihat tidak konsentrasi dan wajahnya pucat. Padahal, Rizal pun sama seperti siswa lainnya telah mempersiapkan diri untuk ulangan pagi ini. Namun, Rizal tetap merasa tidak yakin dapat menjawab soal-soal ulangan dengan baik dan benar. Rizal beranggapan bahwa soal-soal yang ada di hadapannya itu sulit. Dia tidak dapat menjawabnya dan tidak akan mendapatkan nilai bagus. Pikiran-pikiran Rizal seperti itu menjadikannya tidak konsentrasi untuk menjawab soal-soal ulangan. Rizal sudah kalah sebelum bertanding. Cerita tersebut menunjukkan bahwa Rizal adalah seorang anak yang pesimis. Pesimis termasuk akhlak tercela. Orang pesimis adalah orang yang selalu khawatir tidak berhasil dalam usahanya. Pada zaman ini, yang disebut juga sebagai abad persaingan, sikap pesimis tidak menguntungkan. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seseorang harus berjuang dan bersaing dengan orang lain. Orang yang mempunyai sikap pesimis tidak akan mungkin dapat bersaing. Orang pesimis biasanya tidak pernah ikut dalam perlombaan apapun. Ia merasa jika ikut berlomba, pasti ia tidak akan menang. Ia biasanya cukup puas hanya sebagai penonton saja. Dengan demikian, orang yang pesimis tidak akan mengalami kemajuan dalam kehidupan. Akibat buruk dari sifat pesimis diantaranya sebagai berikut. 1. Selalu ragu dalam berbuat, seperti ragu dalam belajar, bekerja, dan sebagainya. 2. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. 3. Tidak dapat bersaing dengan orang lain. 4. Tidak dipercaya orang untuk mendapatkan tugas tertentu. 5. Tidak akan mengalami peningkatan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mudah putus asa. Beberapa cara untuk menghindari sifat pesimis diantaranya sebagai berikut. 1. Banyak membaca riwayat hidup dari orang-orang yang telah berhasil, baik dalam belajar di sekolah, bekerja, berdagang, dan kehidupan di masyarakat dan sebagainya. 2. Bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat optimis. 3. Memperhatikan nasihat orang tua dan guru. 4. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan semangat dalam menjalani hidup. B. Bergantung kepada orang lain. Salah satu sifat tercela adalah bergantung, yaitu bergantung kepada orang lain. Orang yang dihinggapi sikap bergantung tidak percaya kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang kita untuk memiliki sifat bergantung kepada orang lain, karena bergantung kepada orang lain akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Jika sejak kecil sudah terbiasa bergantung kepada orang lain, kebiasaan itu akan terbawa hingga dewasa. Semakin bertambah umur, semakin banyak kebutuhan hidupnya. Tanggung jawabnya pun semakin besar, apalagi jika seseorang sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik kalau ia senantiasa mengharapkan bantuan orang lain? Untuk memperoleh kebutuhan hidup, tidak dibenarkan bergantung kepada orang lain, walau disertai dengan berdoa.
Seorang muslim wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus disertai dengan giat berusaha dan bekerja. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Akibat buruk dari sifat bergantung kepada orang lain diantaranya: 1. Tidak memiliki semangat untuk bekerja. 2. Tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Tidak bersyukur dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak dapat bersaing dengan orang lain. 5. Tidak percaya diri. Dan 6. Sering mengalami kekecewaan. C. Serakah atau tamak. Salah satu akhlak tercela adalah serakah. Serakah disebut juga tamak. Orang yang memiliki sifat serakah, pikirannya selalu tertuju kepada harta atau benda. Ia ingin agar hartanya terus bertambah dan senang menumpuk harta. Biasanya, orang serakah juga pelit atau bakhil. Ia berpendapat bahwa harta yang ia peroleh adalah hasil jerih payahnya. Jadi, mengapa harus diberikan kepada orang lain? Oleh sebab itu, orang yang serakah biasanya tidak mau membayar zakat atau beramal. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bersifat serakah. Orang yang serakah, hidupnya terlihat senang dan bahagia, tetapi sebenarnya ia sangat menderita. Ia selalu tersiksa oleh perasaannya sendiri. Ia selalu ketakutan akan kehilangan hartanya. Ia tidak sadar bahwa hartanya itu sedang menyiksa dirinya. Orang yang serakah pada akhir hidupnya di dunia menderita dan di akhirat akan mendapat azab Allah yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat 1-7. Akibat buruk dari sifat serakah atau tamak diantaranya sebagai berikut. 1. Jatuhnya martabat kemanusiaan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. 2. Melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Merusak kerukunan dan kedamaian. 4. Membawa kebinasaan di dunia dan di akhirat. D. Putus asa. Putus asa berarti habis atau hilang harapan. Orang yang putus asa merasa dirinya tidak ada harapan lagi. Putus asa termasuk juga akhlak tercela. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersifat putus asa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87 sebagai berikut. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Simak cerita berikut. Pak Dadu sudah 1 tahun berbaring di tempat tidur karena badannya lumpuh. Ia sudah beberapa kali berobat ke dokter, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Ia menyesali nasib yang menimpa dirinya karena penyakitnya tidak sembuh juga, padahal sudah berusaha untuk berobat. Sekarang, Pak Dadu tidak mau berobat lagi. Ia pikir percuma saja, kalau begini terus lebih baik mati saja. Kasus tersebut menunjukkan akibat dari adanya perasaan putus asa pada diri seseorang. Jika ada perasaan putus asa, itu berarti bisikan setan. Setan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, berusahalah untuk melawan bisikan setan itu. Hindarilah sikap berputus asa karena akibatnya sangat buruk bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akibat buruk dari perasaan putus asa diantaranya sebagai berikut. 1. Menurunkan semangat untuk belajar maupun bekerja. 2. Dapat mendatangkan penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa. 3. Kehilangan keinginan untuk memperbaiki kehidupan. Banyak orang yang putus asa dan akhirnya melakukan hal yang dilarang agama. Akibatnya, keluarga dan orang-orang di sekitarnya ikut mengalami kerugian. Baiklah anak-anak Abi yang soleh dan soleha, sikap pesimis, bergantung kepada orang lain, serakah atau tamak dan berputus asa, lebih baik kita tinggalkan dan kita jauhi dalam kehidupan kita. Kiranya demikian yang dapat Abi sampaikan pada materi hari ini. Dan Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.